Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan PAI 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Karisma, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001067 dan dengan nomor pendaftaran ujian 202541371. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan modul pembelajaran menggunakan metode problem based learning pada kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman. Demikian perkenalan dari saya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya semua? Semuanya sehat di sini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, Bapak ingin melihat kesiapan kita dulu ya. Terutama pakaiannya harus rapi. Nah, yang dasinya masih belum rapi, silahkan dirapikan dulu ya, dilihat. Temannya melihat yang kawannya. Nah, nanti saling mengkoreksi ya, apakah sudah rapi pakaiannya. Nah, dan juga silakan dilihat posisi duduknya, apakah sudah rapi, dan posisi pada bangku mejanya apakah sudah lurus. Coba dilihat dengan yang pakaian, nah, dengan yang di depan dilihat. Nah, usahakan semuanya lurus. Oke, sudah lurus semua? Oke, silahkan diluruskan dulu. Oke, baik. Nah, kalau sudah lurus ya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir kira-kira? Tria. Alasan Tria tidak hadir? Sakit. Oke, baik. Oke, hadir ya, kecuali Tria yang izin sakit. Oke. Selanjutnya ya, Bapak minta tolong ya salah satu di antara kalian untuk memimpin ya lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Minta tolong nanti Bapak ke Yohana untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silahkan Yohana. Yang lainnya dipersilahkan untuk berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Airku tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Oke, silakan untuk duduk kembali ya. Terima kasih Yohana yang telah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, di sini Bapak ada ice breaking terlebih dahulu ya, agar kalian semangat pada pagi hari ini ya. Oke, di sini Bapak ada sebuah bingkisan ya, yang dimana ini nanti bingkisannya akan Bapak taruh di meja ya. Jadi dua meja itu satu bingkisan ya. Nanti silahkan kalian dengarkan instruksi Bapak ya, dan yang paling cepat nanti akan mendapatkan bingkisan tersebut. Paham ya? Oke. Dengarkan instruksi Bapak, semuanya harus fokus dan sakit. Harus cepat ya. Sikut. Siap-siap ya. Nah. Sakit. Sakit. Sikut. Nah, belum. Sikut. Ayo lanjut lagi.
Sakit. Sikat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Silakan duduk ya. Oke. Silakan bagi yang tadi dapat disimpan dulu ya. Masih banyak yang lain. Oke. Nanti insya Allah semuanya dapat. Oke. Nah, selanjutnya ya. Gimana perasaan kalian setelah ice breaking? Senang, semangat. Nah, apalagi yang dapat tadi kan? Nah, dimohon ya untuk semuanya nanti karena ini masih banyak ya. Jadi harus sampai harus semangat sampai akhir. Oke? Oke. Nah, ini sebelum memulai pembelajaran ya, Bapak ingin mengajak kalian ya untuk kesepakatan belajar kita selama pembelajaran PABP ya. Yang pertama adalah kedisiplinan waktu ya. Jadi nanti waktunya akan Bapak atur ya, akan Bapak atur dan kalian harus mengerjakan sesuai dengan waktu yang Bapak tetapkan. Nah, yang kedua menggunakan handphone dengan bijak ya. Memang semuanya sudah Bapak instruksikan untuk membawa handphone, tetapi gunakanlah handphone untuk mencari informasi-informasi ya sesuai dengan apa yang Bapak instruksikan. Yang ketiga ya, tetap harus menjaga kebersihan kelas ya dan juga kerapiannya. Jadi jangan sampai setelah pembelajaran ya kerapian dan kebersihan kelas ini tidak dijaga. Terus yang keempat, berkomunikasilah dengan sopan ya, karena nanti kita ada diskusi ya, baik itu dengan guru, dengan sesama teman ya. Itu harus diskusinya dengan sopan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran ya, di sini Bapak ingin mengajak kalian mengenang dari kisah Abdullah bin Huzafa. Nah, mungkin kita sekilas sudah tahu ya siapa Abdullah bin Huzafa ya. Siapa nak Abdullah bin Huzafa? Ada yang tahu? Abdullah bin Huzafa? Ada yang tahu? Abdullah bin Huzafa? Nah, Abdullah bin Huzafa ini adalah panglima perang pada masa Romawi ya. Jadi panglima perang Islam pada masa Romawi. Beliau ditugaskan untuk membebaskan tawanan Islam yang ditahan pada kerajaan Romawi. Nah, apa aja kira-kira keistimewaan dari Abdullah bin Huzafa ini selain panglima perang? Ini terkenal dengan keimanannya karena pada saat itu ya, beliau ini ditahan ya oleh tentara Romawi ya, disiksa, hampir mau mati. Ya, disuruh masuk ke ajaran Nasrani, tetapi Panglima Huzafa ini tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap mengikuti ajaran Rasul ya. Maka dari itu, terkagum dengan itu ya, Panglima Romawi ini mencium keningnya ya si Abdullah Huzafa karena keteguhannya tentang mengikuti ajaran Rasul. Nah, dari sini kita belajar bahwa iman kita itu dalam kondisi apapun, situasi apapun, segenting apapun ya, tidak bisa dibagi-bagi ya, tidak bisa kita iman kita itu tidak akan berkurang dalam kondisi apapun ya. Itulah namanya iman yang sempurna, iman yang kuat ya. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke materi iman ya. Kemarin kita sudah belajar ya tentang apa kemarin? Tentang iman, Islam dan ihsan. Nah, di mana yang ketiga itu ya ada sangkut pautnya, ya ada hubungannya, benar dah? Nah, kalau iman itu tentang apa? Tentang kepercayaan, benar dah? Kalau Islam itu tentang keselamatan, Kalau ihsan itu tentang perbuatan yang baik, ya. Jadi ketiga ini ada hubungannya ya antara iman, Islam dan ihsan. Oke, di tujuan pembelajaran ini ya kita akan mendalami seperti apa sih iman itu ya. Jadi iman itu yang kita tahu itu hanya sebatas iman, rukun iman, benar tak? Nah, oke, sebelum itu tujuan pembelajarannya ya, peserta didik mampu memaknai makna syu'abul iman ya. Syu'abul itu berasal dari kata syubatan, artinya itu adalah cabang ya, cabang atau cabang-cabang iman ya. Di sini kita akan mengerti pengertian, dalil dan macam atau manfaatnya. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menemukan solusi dari kasus yang bertentangan dengan syu'abul iman ya. Jadi kalian nanti akan Bapak kasih peristiwa atau fenomena atau kejadian sosial ya, dan kalian harus bisa mengidentifikasi
kira-kira cabang imannya ini bertentangan dengan cabang iman yang mana? Sebelum kita ke materi, ya. Kira-kira ini gambar apa? Orang tawuran, ya. Di sini orang tawuran. Kejadian apa pada gambar tersebut? Tawuran, benar ya? Oke. Apakah orang beriman melakukannya? Tidak. Kenapa emang orang beriman tidak melakukannya? Ayo, siapa yang berani? Adanya permusuhan. Karena apa? Ada permusuhan. Ada permusuhan. Ada amarah, benar. Terus Febrika, di tawuran itu ada apa kira-kira? Omongannya kasar, ya. Jadi omongan orang tawuran itu pasti saling mencaci, saling memaki, ya. Jadi tidak ada orang tawuran itu kata-katanya lembut, ya. Nah, jadi itu tidak mencerminkan orang-orang yang beriman. Setelah kalian tahu, ya, dari gambar ini makna iman, ya, silahkan kalian cari, ya, menggunakan HP atau literasi di Google, ya, arti iman itu apa kira-kira. Oke, silahkan kalian cari, kalian literasi melalui handphone kalian masing-masing. Sebenarnya iman itu apa? Siapa yang mau nih? Bapak tunjuk yang cewek lagi, tadi sudah, ya. Kira-kira, ayo. Email. Nah, email. Iman adalah kepercayaan yang kuat dan yakin terhadap sesuatu yang dianggapnya benar. Ya. Dalam konteks agama, percaya sepenuh hati, meyakini dengan lisan, hati, dan perbuatan. Nah, betul. Tepuk tangan untuk email. Ya. Nah, betul ya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada 3 dimensi. Jika kita mencapai imannya itu bisa dikatakan sempurna, ya. Jadi ada mempercayai dari hati, mengatakan dengan lisan, ya, dengan mengamalkan perbuatan, ya. Jadi iman itu konteksnya luas, ya. Jadi bukan hanya sekedar iman kepada Allah, artinya percaya kepada Allah dan seterusnya. Iman itu luas, ada 77 ternyata iman itu, ya. Nih, dalilnya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanu bid'u wa sab'una aw bid'un wa sittuna syubbatun, ya, artinya iman itu ada 77 lebih cabangnya. Fa'aduluha qala la ilaha illallah, dan yang paling utama itu dengan mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Wa adnaha, dan yang paling kurangnya imatatu al-aza 'anil thoriq, ya, menyingkirkan sesuatu hal yang bisa menghalangi orang di jalan, ya. Semisal menyingkirkan paku, menyingkirkan atau mempermudah urusan orang lain. Nah, itu termasuk juga cabang iman, ya. Terus selanjutnya wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman, ya. Jadi kata Rasul, ya, iman itu ada 77. Benar tak? 77 lebih cabangnya. Tetapi kita mengikut Syekh Nawawi, ya, bahwa iman itu ada 77 cabang, ya, yang dimana itu salah satunya yang paling besarnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, cabang iman, ya, itu ada 3 dimensi, ya. Ada 3 dimensi. Jadi ke-77 cabang iman tadi, ya, ada di 3 kelompok ini, ya. Di sini ada 30 ma'rifatun bil qalbi, ya, kepercayaan dari hati. Di sini ada 30, ya, ikrarun bil lisan. Di sini ada 7, ya. Sedangkan amalun bil arkan atau perbuatan, ya, itu sisanya. Jadi ada berapa? 40. Jadi ini ada 30, ini 7, ini sudah Bapak share, ya, ke grupnya masing-masing. Cabang-cabang iman silahkan dilihat, ya, sudah Bapak share. Nah, sekarang Bapak akan membuat kalian menjadi 3 kelompok, ya, membuat kalian menjadi 3 kelompok diskusi, ya, yang dimana nanti diskusinya nanti kalian akan mengidentifikasi suatu masalah yang bertentangan dengan cabang iman, ke-77 cabang iman, ya. Oke, jadi silahkan kalian bentuk dulu kelompoknya. Ini sudah Bapak tentukan untuk pembagian kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Oke, silahkan untuk merapat ke kelompoknya masing-masing. Oke, nah, ini, ya. Ini adalah contoh kasus atau masalah yang akan kalian diskusikan.
atau kalian identifikasikan kira-kira ya kasus apa yang paling cabang iman apa yang paling bertentangan dengan kasus tersebut ya. Di kelompok 1 ini gambarnya. Silahkan kalian cari sendiri kira-kira ini gambar apa ya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 ini ya. Nanti hasil diskusinya silahkan kalian tulis di media yang telah Bapak siapkan ya. Jadi setiap kelompok akan Bapak bagikan 2 karton ya untuk mengidentifikasi kedua masalah ini ya. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu ya, kira-kira ini gambar apa gitu. Yang kedua, kalian identifikasikan cabang imannya. Dari cabang iman yang Bapak bagikan tadi, kira-kira ini yang paling bertentangannya ke cabang iman mana gitu ya. Dan syaratnya itu harus ada perwakilan dari 3 dimensi tadi ya. Ada dari ma'rifatun biqalbi, ikrarun bilisan, dan amalun bil arkan ya. Jadi semuanya harus satu. Terus selanjutnya kalian cari dalil yang terkait dengan yang membahas hukum masalah permasalahan ini ya. Nah, atau enggak sifatnya lah. Misalkan bolos sekolah kan tidak ada dalilnya ya. Tidak ada di Al-Qur'an menyebutkan bolos sekolah. Nabi juga tidak ada menyebutkan bolos sekolah. Tetapi kalian cari sifat bolos sekolah itu. Ya, kira-kira sifat apa yang ada pada orang yang sering bolos sekolah. Nah, kalian identifikasikan di situ, kalian cari dalilnya ya. Kemudian kalau kalian sudah tahu dalil artinya kalian sudah tahu hukum juga ya. Baru kalian cari solusi bagaimana cara mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini. Oke, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, ini Bapak bagikan dulu. Dalil. Dalilnya dari mana? Ayat atau hadis? Hadis ya, oke. Nomor hadisnya, riwayatnya, rawinya jangan lupa hadis. Ini dalilnya pakai ayat atau hadis? Ayat. Yang berpacaran ayat atau hadis? Ayat. Dua-duanya ayat ya. Ya. Kalian yang kelompok 3 dalil atau hadis? Ayat atau hadis? Dua-duanya ada. Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Mantap. Karena semuanya sudah selesai ya. Sebelum presentasi ya, tolong semuanya menghadap ke depan dulu ya. Nah, sebelum presentasi menghadap ke depan bangkunya ya. Oke, ini supaya fokus kita tidak hilang ya. Bapak ada tebak-tebakan. Intinya harus fokus. Kata kuncinya adalah fokus. Ya, Bapak ulang ya. Kata kuncinya adalah fokus. Jadi kalian harus fokus ya. Kalian bisa menjawab 1 tambah 3 sama dengan 2. Siapa tadi?
Tunjuk tangan dulu. Berapa? 2, benar. Tepuk tangan. Jangan dikasih tahu yang lain dulu ya. Oke. 1 orang lagi yang bisa menjawabnya Bapak kasih ya. 2 orang lagi dah ya. Intinya harus fokus. Kata kuncinya adalah fokus. Ya. Jadi kalian harus fokus. 2 tambah 6. 4. Salah. 3. Salah. 1. Benar, Slamet. Ya. Tepuk tangan Slamet. Oke. Sip. Yes. Jadi pada dasarnya Bapak ngasih itu adalah apa? Ada yang tahu enggak? Bagaimana cara menjawabnya? Apa? Menghitung kata kuncinya. Ya, kata kuncinya itu apa? Fokus. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, oke. Silakan untuk yang pertama, siapa yang akan mau tampil duluan? Kelompok berapa? Oke, silakan. Kelompok Rezi. Di dimensi ma'rifatun bil qalbi ada menunaikan amanah. Ketika kita bersekolah, kita diamanahkan oleh orang tua kita untuk belajar. Jadi ketika kita bolos, secara tidak langsung kita telah mengingkar amanah yang diberikan dari orang tua kepada kita. Kemudian ada dimensi kedua, yaitu iqrarun bil lisan, yang mana cabangnya adalah belajar dan ilmu. Jadi ketika kita bolos, kita tidak akan mendapat ilmu pengetahuan sama sekali, karena kita tidak masuk pada saat jam belajar. Kemudian dimensi ketiga adalah a'malun bil arkan, yaitu berbakti dan menunaikan hak orang tua. Ini sama hubungannya dengan dimensi pertama. Kita secara tidak langsung telah zolim kepada orang tua kita yang memberikan harapan bahwa kita itu harusnya sekolah ya pada saat itu. Kemudian dalil pendukungnya adalah pada hadis riwayat Muslim dan juga Tirmizi yang menerangkan bahwa barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapat ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan atau menuntut ilmu, itu bagi kita sudah diberikan kemudahan, tapi kita lebih memilih bolos. Itu sama saja dengan menentang apa yang telah Allah berikan. Terima kasih. Itulah sedikit pemaparan dari kami. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan bertanya dengan silakan Kak. Oh, leader. Adapun saya ingin bertanya bagaimana kalian menyikapi bolos sekolah? Bagaimana misalkan kalian sebagai pelajar, bagaimana kalian menyikapinya atau mengatasinya bolos sekolah? Ketika melihat ada yang bolos sekolah. Ketika melihat ada yang bolos sekolah. Oke, terima kasih. Selamat. Ya, baik. Sebagai pelajar yang baik, ketika kita menemukan atau menyaksikan teman-teman kita secara langsung itu melakukan perilaku ini, yang pertama kita bisa mengadukannya kepada guru atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan, bisa orang tua, bisa guru. Kemudian kita bisa memberi nasihat kepada teman-teman kita. Kita nasihati teman-teman kita bahwa pendidikan itu memang sepenting itu. Pendidikan itu dapat merubah cara berpikir kita. Seperti itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Aditya dari kelompok 1 ingin menanyakan terkait dengan kasus bullying. Yang dibahas tadi adalah sudut pandang kita sebagai pelaku ya, cara mengatasi supaya kita tidak menjadi pelaku kan. Ya. Bagaimana jika kita balikan, kita sebagai korban, POP sebagai korban, bagaimana langkah-langkah kita selaku orang yang dibully untuk mengatasi bullying terhadap diri kita sendiri? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Tepuk tangan untuk Rezi ya. Pertanyaannya bagus. Ya. Bagaimana jika kita yang dibully? Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan dijawab. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Rezi atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan langsung menjawab. Kalau kita sebagai korban bullying, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus menyadari bahwa sebelum mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Yakinkan pada diri sendiri bahwa kita itu berharga dan layak dicintai, ya.
tapi bukan pada dasar konteks percintaan ya, tapi dalam konteks diri sendiri. Oke. Yang kedua, untuk menghargai diri sendiri, kita harus mengambil sebuah tindakan atau perilaku dan aksi nyata, yakni kita melaporkan bahwa kita ada sebuah ketidaknyamanan terhadap hal tersebut. Dan yang terakhir, kita mencari teman yang dimana kita dihargai dan bukan kita dicaci dan maki. Oke. Baik, terima kasih. Siap. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk jawaban Maulidan. Ya. Nah, ya, sudah luar biasa. Dan semuanya sudah betul mengidentifikasikan cabang iman yang paling bertentangan dengan kasus-kasus kalian, ya. Yang kasus-kasus yang kalian diskusikan, ya. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Artinya kalian sudah paham, ya. Oke, selanjutnya, ya, silahkan kalian isi, ya, untuk tugas mandiri melalui handphone masing-masing. Nah, ini barcode-nya. Silahkan di-scan, silahkan kalian isi. Oke, sudah ya? Sudah diisi? Oke, jika sudah, ya, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Alhamdulillah pembelajaran kita semuanya lancar, diskusinya lancar, ya. Intinya, nah, Bapak ingin mendengar dulu dari kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi menurut saya pelajaran yang dapat diambil hari ini adalah saya dapat memahami lebih dalam tentang Syu'abul Iman, 77 cabang iman. Oke. Yang dijelaskan melalui studi kasus seperti kelompok kami yang menjelaskan tentang bolos sekolah dan apa? Dan tawuran. Dan yang selanjutnya dijelaskan kelompok 2 yang dijelaskan oleh Ben Selamat seperti berpacaran dan Mencontek. Mencontek. Oke. Dan yang ketiga adalah seperti Kelompok. penyalahgunaan guna narkoba dan bullying. Oke. Melalui studi kasus itu kita dapat lebih memahami dengan mudah yang dijelaskan oleh para perkelompok tadi. Jadi begitu saja kesimpulan yang dapat kami ambil hari ini. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ferdi. Ya. Oke, terima kasih Ferdi. Ya, jadi Bapak simpulkan, ya, bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita tahu bahwa kasus-kasus yang ada di sekeliling kita, yang kita tahu itu sangat bertentangan sekali dengan cabang iman. Dan iman itu harus selalu ada di dalam diri kita, ya. Untuk mencapai iman yang sempurna itu tidak hanya sekedar percaya, tetapi harus juga dilisankan dan juga harus diamalkan. Nah, itu baru menuju ke titik iman yang sempurna, ya. Refleksi pembelajaran. Nah, ini yang pertama. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ada yang sulitnya? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak, ya. Artinya semuanya sudah paham. Nomor 3, jika kamu diminta memberi bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan untuk pertemuan kali ini? 5 bintang, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. 5 bintang, ya. Untuk minggu depan, ya, kita akan membahas ke ihsan lagi, ya, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Oke, untuk closing statement, ya, pesan Bapak, ya, tetap semangat belajar, ya, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu beribadah, ya, agar menjadi orang-orang yang amanah, yang diridhoi, ya, yang nanti masa depan kalian juga akan diridhoi oleh Allah, ya. Semoga saja semuanya akan mendapat keberkahan, ya. Jadi bukan hanya kita hanya belajar, tetapi juga harus menjadi orang jujur, orang yang amanah dan orang yang bisa bertanggung jawab. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran dari Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf jika ada salah kata, ya. Kepada Allah Bapak mohon ampun, ya. Untuk mengakhiri kegiatan silakan untuk dipimpin doa.
Demikian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.